Bu Kofifa, apa yang dilakukan oleh Kemensos agar apa yang terjadi di ibu kota Jakarta belakangan ini terkait dengan pilkada tidak meluas ke daerah? Apakah ada tugas khusus dari pemerintah kepada ibu? Kalau khusus tidak, tetapi bahwa di Kementerian Sosial itu ada setingkat eselon 2 yang membidangi Puspensos, Pusat Penyuluhan Sosial. Fungsi utama apa Ibu? Ya, di Puspensos itu sebetulnya pada proses untuk bisa mempersuasi masyarakat menyiapkan format-format keserasian sosial. Jadi sebetulnya ada forum keserasian sosial yang berbasis desa. Hari ini mungkin ada 496-an desa. Itu menjadi desa percontohan? Ya, jadi itu forum keserasian sosial yang berbasis desa. Ini memang tidak pada skala besar, tetapi kalau di desa itu terbangun keserasian sosial yang relatif kuat pertahanannya, saya rasa kalau ada infiltrasi apapun yang masuk, mereka akan melihat, mereka akan menelaah, mereka tidak akan reaktif terhadap sesuatu yang mungkin bisa saja itu memprovok mereka misalnya. Nah, hal-hal yang memungkinkan kita bisa membangun keseimbangan, keserasian dan harmoni itu yang ada di desa ini. Ya, kita baru punya 496 itu. Semula kita berharap bahwa kalau ini bisa dikembangkan untuk disiapkan forum keserasian sosial di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi. Kita sedang menghitung karena forum-forum serupa sebenarnya banyak. Betul. Tetapi yang betul-betul fokus di desa, karena kan kemungkinan kalau infiltrasi terhadap pola-pola pikir itu kan hari ini sangat mudah sekali terakses anytime, anywhere itu ya. Bahkan di desa-desa karena mereka juga sudah bisa mengakses internet misalnya. Nah, kalau mereka sudah memiliki kemampuan untuk memfilter berbagai informasi yang kemungkinan itu akan membawa pada posisi sosial yang destruktif, mereka akan bisa memilah gitu. Kemudian mereka akan membangun kohesivitas di desanya masing-masing. Nah, kalau kita bicara soal desa, artinya kita berbicara soal bela negara, Bu. Nah, ini sangat erat kaitannya karena sekarang negara mempermudah orang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia, sehingga masyarakat di desa-desa itu pun juga harus aware, harus waspada terhadap orang asing yang berada di daerah mereka. Apakah ada pelatihan khusus dari Kemensos untuk warga di desa-desa, Bu? Kita tidak masuk pada area itu. Yang kita bangun keserasian sosial itu misalnya adalah daerah-daerah yang sudah di dalam pemetaan itu memang potensial terhadap kemungkinan terjadinya konflik sosial. Jadi kan ada kultur-kultur tertentu itu yang kemungkinan relatif memiliki kerentanan terhadap kemungkinan ada letupan-letupan. Nah, itulah yang akan menjadi prioritas desa yang kita harapkan bahwa keserasian sosial itu akan terbangun lebih kuat di situ. Nah, format-format seperti ini sebetulnya bisa diisi dengan penguatan-penguatan dari berbagai kementerian lembaga lain. Kementerian Desa misalnya bisa bergabung. Kemudian Kemlu ya mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan itu kan tidak harus orang Kemlu turun ke desa itu. Tetapi biasanya dari Kemlu itu hampir tiap hari ada berbagai macam hal yang memang oleh berbagai kementerian lembaga kita harus update gitu. Update dari Kemlu saya rasa paling tinggi di antara seluruh kementerian lembaga yang selama saya di kementerian, saya merasa betul bahwa banyak hal yang memang harus diupdate oleh Kemsos dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terutama untuk bisa menjaga keserasian sosial itu. Nah, tahun depan Bu ada 101 provinsi termasuk kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan pilkada langsung. 101 titik. 101 titik menyelenggarakan pilkada langsung. Nah, apakah ada data dari Kemensos seberapa besar potensi gesekan sosial yang akan terjadi terkait dengan pilkada langsung itu, Bu? Kita tidak
punya data itu, tapi Kemdagri punya. Jadi posisi kerentanan sosial di Kementerian Sosial itu ada yang basisnya kita dapat dari Kemdagri, tetapi memang tidak pada basis politik ya. Jadi samalah ketika Kemsos menyiapkan kampung siaga bencana, maka basis datanya adalah dari BNPB. Tapi ini daerah yang potensial kemungkinan terjadinya bencana alam. Nah, kemudian ada daerah yang di dalam pemetaan Kemdagri, oh ini daerah yang kemungkinan potensial terhadap terjadinya bencana sosial. Jadi di Kementerian Sosial juga ada Direktorat Bencana Sosial, ada Direktorat Bencana Alam. Nah, dari Direktorat Bencana Sosial dan dari Puspensos, Pusat Penyuluhan Sosial, ini memang bersama-sama untuk bisa membangun komitmen di tingkat desa itu. Jadi sama-sama lah bergerak. Itu yang desa. Lalu yang di kota bagaimana? Yang di kota itu sebetulnya kita memformat yang kira-kira itu lebih friendly bagi anak muda dan bagi kalangan masyarakat luas, itu mobil anti galau. Jadi ini sebetulnya itu mobil apa tuh, mobil anti galau tuh fungsinya apa Bu? Jadi gini, saya melihat bahwa sebetulnya banyak kegalauan masyarakat yang tidak ketemu kanalisasinya. Bu, ya. Jadi misalnya dia mau konseling kemana, apalagi kalau dia tidak cukup punya akses dan tidak cukup punya uang, jangan-jangan melakukan konseling itu mahal. Artinya mobil itu mobil untuk tempat curhat seperti itu Bu? Iya, dan sejak Mei sebetulnya mobil itu ada di depan Monas kalau hari Minggu, dan sekarang ini ada di beberapa kota. Di Jakarta, Jabodetabek itu kalau tidak salah ada 3-4 titik gitu. Nah, di situ sebetulnya siapa saja boleh konsultasi tentang apa saja sebetulnya. Itu tertutup tempatnya atau terbuka? Terbuka. Oh, okay. Jadi mobilnya terbuka gitu. Minggu kemarin pun saya ngelihat itu mobil di depan Monas itu. Nah, di situ sudah disiapkan konselor, di situ disiapkan psikolog, kemudian di situ juga ada leaflet yang mungkin bisa dijadikan referensi sederhana oleh siapa saja yang barangkali ingin tahu tips, ini kenapa sih anaknya begini, ini kenapa sih kok tanda-tandanya mencurigakan, misalnya dia sepertinya ada tanda-tanda ini kok sepertinya mendekati seperti tanda-tanda anak yang edik, ngedrak atau dan seterusnya. Banyak sekali ibu-ibu yang memanfaatkannya adalah pola penjangkauan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Jadi menjangkau masyarakat kita yang hadir. Kalau masyarakat mau langsung curhat sama Ibu boleh nggak Bu? Boleh. Banyak tuh di handphone saya itu grupnya, grup A, grup B, grup C. Karena itulah cara saya memonitor. Misalnya hari ini ada banjir di mana saja, hari ini ada rumah tidak layak huni di mana saja, hari ini ada orang terlantar di mana saja. Saya ikut meremote bagaimana sebetulnya gerakan untuk quick respon dari kemampuan penjangkauan yang kita bisa layani masyarakat. Baiklah, kita lanjut lagi Bu Khofifah. Dan pemirsa, tanggal 28 kemarin, tepat hari Senin, pemerintah telah memberlakukan RU atau Undang-Undang Revisi ITE. Apa dampaknya terhadap kehidupan sosial di bangsa ini? Kami akan segera kembali.